Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Najwa Kania Maulani. Perkenalkan, nama saya Najwa Kania Maulani dengan NIM 2420111002 dari kelas TIF RP24D. Pada soal nomor 4 ini, kita diminta menghubungkan router ISP dengan router internal serta jaringan klien di bawahnya menggunakan mekanisme routing protokol statik atau Delft route dengan tujuan router ISP dan router internal harus saling terkoneksi. Klien di bawah router internal harus bisa melakukan ping ke kedua router tersebut. Untuk topologi yang digunakan, PC klien terhubung ke switch terhubung ke router internal terhubung ke router ISP. Masuk ke konfigurasi. Pertama, saya konfigurasi router internal. Pertama, memberi IP pada port yang menuju ke jaringan klien atau LAN, memberi IP pada port yang menuju ke router ISP atau WAN, menambahkan Delft route agar traffic keluar diarahkan ke ISP. Secara konsep, setelah konfigurasi ini, router internal tahu jaringan LAN di bawahnya, router internal tahu jaringan keluar menuju ISP melalui Delft route. Sampai sini, router internal selesai dikonfigurasi. Selanjutnya saya konfigurasi router ISP, yaitu memberi IP pada port yang terhubung ke router internal, menambahkan static route menuju network client atau LAN di bawah router internal. Tujuannya itu untuk agar router ISP tahu jalur menuju ke network client. Router ISP bisa membalas paket ping dari klien. Sampai sini, router ISP selesai dikonfigurasi. Selanjutnya, setelah kedua router selesai, saya konfigurasi PC client, memberi IP address sesuai network LAN, memberi subnet mask, mengatur gateway ke IP router internal. Tujuan gateway adalah supaya klien tahu jalur keluar menuju router internal. Sampai sini, PC sudah siap untuk diuji. Setelah semuanya dikonfigurasi, saya melakukan beberapa pengujian ping. Dari PC ke router internal atau LAN, hasilnya sukses atau replay, berarti PC terkoneksi ke router internal. Dari PC ke router ISP atau WAN, hasilnya sukses atau replay, artinya static route sudah berjalan. Dari route internal ke router ISP, hasilnya sukses atau replay, artinya kedua router terhubung. Hasil ini menunjukkan bahwa router internal dan ISP saling mengenal jaringan masing-masing. Klien dapat mengakses kedua router melalui static route. Baik, jadi
adalah proses konfigurasi routing statik antara router internal dan router ISP pada Cisco Packet Tracker, mulai dari pemberian IP pada masing-masing router, penambahan delta route dan static route, hingga pengujian konektivitas dengan ping. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa routing sudah berjalan dengan baik, kedua root dapat saling terhubung, dan klien dapat melakukan ping ke kedua router melalui mekanisme routing statik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam mempelajari konfigurasi routing statik pada Cisco Packet Tracker. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!